sekarang kita sudah ada Rangga. Segmen ini karena ada Rangga apa nih? Kita sama Rangga beda-beda tipis ya. Ya enggak, Tipis banget ya tipis emang. banget, coba lihat. Tipis ya. Coba deh. Gua ke kanan, Rangga ke kiri. Ya. Apa mirip ya jadi di tengahnya kan ya? Iya, mirip. Tapi miripnya tipis banget ya. Oke. Apa masuk kita dalam apa? Oh, kalau ada Rangga, Rangga ini terkenal dengan sekarang lagi sibuk sama bisnisnya, betul? Iya. Iya. Makanya kita masuk ke segmen Bisnis Unik. Bong. Besok ganti aja lagu. Speakernya kepenuh. Coba kurang kenceng aja. Enggak, saya enggak. Alhamdulillah. Makin sibuk dengan bisnisnya nih kayaknya. Ya lumayan lah. Alhamdulillah. Lagi ada bisnis apa yang terbaru nih, enggak? Bisnis sih masih sama yang dulu dikerjain, fashion line, Fashion clothing line, dan emang kebetulan lagi nyiapin koleksi baru karena mau show juga untuk 3G di Jakarta Fashion Week 2015. Enggak, kalau Keren, clothing keren. line kayak gitu, kan kita harus update terus ya baju-baju Iya. model. Nah itu kalau misalnya yang lama-lama tuh gimana? Di retur atau? Biasanya sih kalau misalkan memang udah lama banget, udah seasonnya Udah out lewat of season, lah. udah lewat, biasanya kita suka bikin sale sih. Bikin sale. Oh, oke. Iya, benar-benar. Caranya gitu supaya lebih cepat keluar barangnya. Mau ke apa merambah ke bisnis lain gak sih, agak kepikiran selain di fashion? Pengen punya kuliner kali ya, makanan gitu. Karena kan semua orang butuh makan gitu. Jadi Itu cakep tuh. Jadi pasti kalau makanan seenggaknya kalau nggak laku dimakan sendiri. Ngomong-ngomong soal bisnis unik, ini ada nggak? Mungkin Rangga belum pernah dengar. Ada karyawan perusahaan di sebuah perusahaan properti itu tidak memiliki Di China. wajah. Masa? Jadi ini mereka menerapkan peraturan tidak biasanya pada seluruh karyawan. Setiap hari Selasa, seluruh karyawan pada perusahaan tersebut wajib memakai topeng no face. Selama waktu bekerja ya. Jadi semua ekspresinya sama. Pakai topeng semua, itu tiap hari Selasa. Tujuannya memakai topeng ini untuk menyembunyikan ekspresi wajah dan menghindari stres akibat berinteraksi dengan orang lain. Nih, tuh lihat. Semua jadi satu perusahaan ini setiap hari Selasa wajahnya akan sama. Sama ya. Dia nggak tahu dia lagi sedih apa interaksi. Ini aneh ya, tapi Agak sesek ya. tujuannya sih seperti itu, biar menghindari stres. Tapi apa nggak stres ya orang lain? Tambah stres ya. Hari tanpa wajah di China. Tapi keren sih. Mungkin Maksud- tapi menghindari kalau- kebosanan nanti. Karena sih. setiap hari kerja ketemu lagi dengan dia lagi, lo lagi. Bosan. Terus udah gitu orang kan kalau punya ekspresi kadang-kadang kita nutupin Iya. kan, takutnya dia fake atau enggak. Iya, betul. Itu ide yang bagus, tapi kalau diterapkan di Indonesia suruh setiap hari apa suruh pakai topeng, takutnya ribet ya. Ada yang pakai topeng Reo Ponorogo, ada yang pakai topeng apa, mendingan di sana aja deh ya. Iya. Itu bisnis unik. Ini ada juga nih bisnis unik berikutnya, terobosan kantor pos di Swiss antar paket pakai drone. Drone tahu kan, Rangga? Yang ke atas ke atas. Ini menurut saya repot ya. Lama juga. Lama kan? Oh, Berisik juga ya. jadi tapi dia ngirim paket jadi lebih cepat kali ya. Warga di kawasan terpencil bisa dilayani dengan lebih baik. Bahkan diklaim sangat berguna seandainya Swiss tertimpa bencana. Tapi kantor pos di Swiss tetap tidak akan mengurangi jumlah kurir manusia sehingga pengantaran tradisional itu masih sangat bisa diandalkan. Oke. Oh, pakai parasut. Paket surat-surat nyampe deh. Tuh. Canggih ya. Oke. Bagus juga sih kalau memang itu sudah diterapkan dengan teknologinya oke, pasti banyak yang pakai. Kadang-kadang kan suka, ya tadi Esti bilang, belum tentu pengoperasiannya bener. Tahu-tahu Jaraknya nggak bisa terlalu nggak jauh terlalu jauh. takutnya. Cuman kalau misalnya mungkin semakin canggih ya bisa kemana aja. Kayak wilayah-wilayah terpencil bisa terjangkau sama mereka. Tergantung cuaca juga kali ya. Tergantung Nah, bener. Takutnya cuaca panas kan, takutnya drone-nya gerah. Iya. Oh bukan ya? Kemarin tuh takutnya kalau musim hujan, suratnya pada basah. Saya cuma mikirin dia kalau panas, takutnya gerah dia. Takutnya gerah. Ini ada juga nih psikologis, psikolog mengunjungi toko dan restoran. Itu ada secara psikologis
psikologis, pengunjung toko atau restoran itu dipengaruhi oleh musik latar yang diputar. Betul, kadang-kadang Percaya kita atau tidak? kayak kita ke mall nih, kita jalan gitu tiba-tiba kedengar suara mungkinkah. Itu membuat kita jadi agak damai gitu Damai ya. Jadi belanja juga Gitu, nyaman. sejahtera, benar-benar. Iya enggak, benar enggak? Benar-benar Tapi sih. masalahnya lo di mall ada nggak yang mainin lagu itu? Jarang ya. Tahun kapan ya? Sekarang tuh udah nggak gitu lagunya. Lagunya tuh udah sayangku, udah kayak Iya, gitu. iya, Tau betul, nggak? Tahu juga dia. Lagu saya juga. Oh iya, oke. Tahu kok, tahu. Itu kan lagu yang terbaru, Pak. Ternyata memang musik yang selalu kita dengar kalau lagi belanja atau ada di restoran itu mempengaruhi keputusan kita untuk membeli. Misalnya kalau lagi di sebuah restoran tiba-tiba ada background musik kayak musik country, langsung kepikirannya pengen makanan-makanan kayak burger atau apa gitu kali ya yang ciri khas Amerika. Ya, contohnya gini, kayak ada konsumen yang dengar musik Amerika misalnya California Girls. Ya, jadi itu mereka lebih memilih makanan seperti hamburger dan hotdog. Karena dia California. Misalnya kalau misalnya kita lagi gitu tuh, pengen beli martabak Mesir. Nah, selain musik ada juga ini lucu juga ini. Apa? Ini kadang meningkatnya kematian atas obesitas di Brazil. Ternyata Ini bisnis unik. bisnis peti mati di sana meningkat. Agak serem ya. Jadi kalau peti mati kan rata-rata ukurannya standar size, tapi karena kematian akibat obesitas itu semakin Custom. meningkat, custom size. Jadi dia pakai yang double XL, Double XL. Maksudnya Triple triple XL size-nya makin meningkat lah bisnis tersebut. Mungkin yang ingin coba berbisnis unik, coba aja ke Brazil. Ini ada bisnis unik lainnya membuka lowongan baru untuk membuat peti mati ukuran size besar. Seperti apa bisnis uniknya? Coba kita lihat. Meningkatnya obesitas di Brazil rupanya membawa dampak negatif pada kesehatan masyarakat Brazil. Tidak hanya kesehatan, bahkan juga dapat berdampak kematian. Namun hal tersebut merupakan peluang yang baik bagi bisnis yang satu ini. Permintaan terhadap peti jenazah dengan ukuran yang besar semakin meningkat. Alfredo Agustinho, salah satu pengusaha di Rio de Janeiro yang menjalani bisnis ini mengatakan bahwa ada peningkatan permintaan untuk ukuran peti yang lebih besar. Kalau ngomongin soal clothing line-nya Rangga, ada ciri khas tersendiri nggak sih yang membedakan sama fashion line yang lainnya? Iya kan kenapa namanya EJ karena memang ngambil kata dari kata edgy slang words gitu jadi memang unik memang ngangkat cuttingan-cuttingan yang emang agak aneh kayak oversize dan lain-lain Gitu ya potongannya juga. dan emang agak ke mix antara Japanese sama London street style gitu sih jadi emang lebih ke ready to Itu wear. yang bikin uniknya ya. Yes. Mudah-mudahan pokoknya lancar ya. Ini ada juga nih pekerjaan-pekerjaan yang tidak biasa. Yang pertama itu adalah personal shopper, memberikan jasa untuk membeli barang-barang pesanan klien biasanya Ya. barang-barangnya barang-barang mewah, Branded. yang branded, udah gitu nggak di Indonesia. Di luar Mereka tuh negeri. selain disuruh belanja, suruh jalan-jalan juga kan ke Iya, luar bener, negeri. enak ya. Tapi banyak ternyata ada beberapa teman saya juga yang jadi personal shopper dan kalau misalnya dia semakin ternama namanya semakin Makin banyak. banyak Pesanannya. pesanannya karena udah dipercaya dia untuk memilih suatu barang, bukan cuma pesanan doang. Iya. Dia bisa berpenghasilan 100 juta per bulan. Wah. Untuk jadi personal shopper Shopper. doang. Ini ada juga nih ada game tester atau quality insurance tester. Pekerjaannya adalah menyelesaikan suatu game. Ini ada suatu pekerjaan yang unik ya, dan membuat laporan apa saja yang menjadi masalah saat bermain games tersebut. Jadi game tester itu nggak cuma harus senang main game, tapi harus punya kemampuan bahasa Inggris yang baik dan ketelitian yang tinggi. Jadi misalnya ada game baru, dia yang suruh ngetes. Itu game yang terbaru. Game tester ya. Game Bukan tester. cuma makanan yang nggak berarti kita. Game juga Game loh juga di ada tester. tester. Saya Itu pikir ada game yang baru tuh dan itu gimana caranya dan itu lumayan gajinya juga tinggi. Ada food stylist juga. Ini bertugas untuk menata makanan supaya terlihat indah dalam foto. Kalau mau food stylist harus punya mata yang jeli. Kalau mau pekerjaan ini, dia juga harus ngerti soal makanan. Seorang food stylist yang profesional itu bisa menghasilkan sampai $500 per hari. Itu lebih ke plating kali ya berarti ya Iya, iya, iya. Untuk menempatkan. buat di foto gitu Ini ada juga nih Rangga. Selain itu apa tuh? Buat Mbak?
Apa sih itu? Bed tester. Oh, bed tester. Iya, jadi ada perusahaan, apa kalau misalnya ada tempat tidur terbaru, Iya. ada orang yang profesional untuk mencoba tempat tidur. Empuk apa enggak? Iya, Nyaman enak apa atau enggak. Penghasilannya itu, aduh, 1.000 Constant. pound sterling. Gawat gak? Wah, jelas banget. Lamar aja yuk. 1.000 pound sterling per bulan cuma membuat lu bobo doang. Tapi kalau ngomongin soal bisnis unik, kita main dulu. Main apa nih? Alfabet ya. Ini adalah game namanya Alfabet. Wah, wah. Kita mulai ya. Ini ada beberapa alfabet. Jadi kalau kita ambil set misalnya huruf Z. Pokoknya gitu lah ya. Kira-kira kayak Kurang gitu lebih ya. seperti itu ya. Oke. Bisnisnya misalnya zebra cross unik bisnis bikin zebra cross unik ya, Iya, iya, misalnya iya. kayak gitu ya. Tapi harus awalnya kita harus huruf yang itu, oke? Oke. Kita mulai dari Rangga. Oke. Huruf apa nggak? P. P. Bikin bisnis apa ya? P. Parkir online. Parkir online. Parkir online. Keren. Jadi sebelum kita parkir, kita udah ngecup duluan tuh. Oh, tempatnya online. Udah didata, terus kita bayar. cakep Itu tuh milih bisnisnya. kan, misalkan di C1 lokasinya, cet, jadi nggak rebutan. Oh, bagus. hebat tuh. Hebat, Bisnis hebat, baru, ya kan? bisnis keren. Parkir online. Online. Saya ya. Ya. T. 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 T ya. Ya. Apa coba? Saya. Tahu elektrik. Oh, Jadi kita ingin membuat sesuatu yang unik ya, supaya anak-anak itu suka. Jadi, tahu elektrik ini, jadi kita kalau makan tahu itu berasa kita udah kenyang. Jadi getarannya itu membuat kita kenyang. Jadi buat diet kali ya. Buat diet, ini lebih kepada diet buat ya. orang diet. Ya, jadi Jadi- gitu, wah kenyang. Jadi besok mau makan lagi, gigit lagi aja gitu. sebentar, Mengurangi juga biaya pembelian tahu ya. Oh gitu. Sebenarnya Pak, kayaknya bisa berhasil ya. Inilah ya. Justru karena nggak berhasil ini aku coba. Coba siapa lagi? Rangga lagi Pak Esti. Esti. Oh. Apakah itu? Oh. Organ tunggal keliling. Oh, organ tunggal keliling. Kenapa? Itu kayaknya nggak ada ya itu ya. Ada banyak, Ada banyak, sih. banyak. Oh banyak ya. Banyak. Kurang original. Coba Rangga. Ini saya baru ciptain loh. Kayak kurang original. Nggak ada ya. Coba Rangga. Saya. Cari lagi ya, kamu ya. Iya. Saya bingung. E. Beban ya. Permainan ini ya. Ya. Tapi seru nih, permainan seru nih. Entah harus kukatakan apa. Elang pemakan kecoa. Jadi daripada di rumahnya pakai obat semprot nyamuk, serangga, kimia ini ya. nggak bagus untuk kesehatan. Mending kita budidayakan hewan aja. Wah, ini luar biasa. Ya udahlah, Pak. Oh, inovatif lah, Inovatif, ya, ya. inovatif ya. Saya lagi Oke ya. M. M. Marmut delivery. Iya, apa itu? Jadi kita kalau pesan makanan, kita nanti yang ngantri makanan itu marmut. Ya, jadi Segede apa ya marmutnya ya? jadi mau pesan apa? Misalnya pizza. Iya. Dalam pizza itu ada marmut. Saya odong-odong elektrik. Ini ada lagi nih. Lagi dong. Ayo, saya lagi. B. 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 Peki, Tetap B. di pagi-pagi.